Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar kita, kelas kimiaku. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai senyawa isomer pada hidrokarbon ya. Nah, apa yang dimaksud dengan isomer? Isomer itu berasal dari kata iso ya. Iso ya. Isomeri. Nah, iso itu artinya sama. Jadi isomer itu merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya itu berbeda. Nah, langkah-langkah dalam menentukan senyawa isomer itu yang pertama itu menuliskan rantai induk atau rantai lurus sesuai dengan jumlah atom karbonnya. Lalu yang kedua, jumlah atom C pada rantai induk dikurangi 1 dan dijadikan cabang. Dan seterusnya dikurangi lagi dan dijadikan cabang lagi. Nah, langkah-langkahnya dapat kalian baca pada buku paket ya. Nah, kita sekarang akan mempelajari contoh-contoh soalnya saja. Nah, ini dia contoh soal yang pertama. Tentukan isomer dari senyawa C6H14. Nah, langkahnya seperti yang ada pada buku tadi ya, yang ditulis dalam buku. Itu yang pertama itu tuliskan rantai induk atau rantai yang lurus sesuai dengan jumlah atom karbonnya. Ini di sini ada jumlah atom karbonnya C-nya 6 ya. Jadi kita tulis C-nya 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, lalu setelah kita tuliskan rantai lurus, kita kurangi 1 atom karbonnya. Ini kurangi 1 ya, berarti tinggal 5 ya. Tinggal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 1 tadi, karena C-nya kan ada 6 ya jumlahnya semuanya. Nah, karena ini 5, berarti ada 1 yang digunakan sebagai cabang. Nah, kita tempatkan cabangnya di sini. Nah, gitu ya. Nggak boleh di ujung ya. Kenapa nggak boleh di ujung? Karena kalau di ujung tetap saja nanti rantai utamanya kita pilih yang belok ke atas misalnya ya. Nah, jadi tetap saja jumlah atom C-nya 6. Jadi kita tempatkan cabang itu di nomor 2 misalnya ya. Nah, setelah di nomor 2 tetap kita tuliskan yang rantai karbonnya 5, itu kita tempatkan cabangnya di nomor 3. Nah, kita tulisin saja ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian kita pindahkan lagi cabang tersebut di nomor 4. Bisa tidak di nomor 4 ya? 1 2 3 4 5. Di sini ya. Nah, oke. Kalau di sini ingat lagi penomoran atom C itu harus dimulai dari yang terdekat dengan cabang ya. Maka penomorannya dari sini. 1 2 3 4 5. Maka cabang metil ini tetap saja mendapatkan nomor 2 ya. Jadi ini tidak bisa karena ini sama dengan yang ini. Oke, itu kita tuliskan dulu nama-namanya ya. Ini kita lengkapi jumlah H-nya karena ini tangannya baru 1 ya. Yang ini baru 1 berarti H-nya 3 lagi. Yang ini tangannya baru 2 berarti H-nya 2 lagi. Yang ini juga baru 2 tangannya berarti 2 lagi H-nya. Ini juga sama, ini juga sama, dan yang ini 3. Ingat ya, tangan C itu ada 4 jumlah kesemuanya ya. Nah, ini namanya heksana ya. Jumlah C-nya 6. Nah, ini bisa kita tambahkan huruf N itu artinya normal heksana. Nah, normal heksana itu ada kata normal itu kalau misalnya dia rantainya lurus ya. Jadi kalau rantainya lurus itu kita namanya tambahkan N, normal. Nah, lalu yang ini kita lengkapi jumlah H-nya. Ini tangannya baru 1, yang nomor 5 ini berarti H-nya 3 lagi. Ini tangannya baru 2 ya, 1 2 berarti H-nya 2 lagi. Ini juga 2 lagi. Yang ini tangannya baru 3, 1 2 3 berarti H-nya 1 lagi. Dan yang ini baru 1 berarti H-nya 3 lagi. Yang ini juga H-nya 3 lagi ya. Nah, ini namanya karena alkilnya ada di nomor 2 berarti namanya 2 metil
dan rantai utamanya 5 berarti pentana. Yang ini kita lengkapi hanya, dan alkilnya itu ada di nomor 3 berarti namanya 3 metil pentana ya. Oke, yang ini rantai utamanya 5, cabangnya 1. Nah sekarang dikurangi lagi 1 ya, rantainya dikurangi 1, rantai utamanya berarti jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah berarti cabangnya ada 2 ya. Rantai utamanya 4, cabangnya 2. Ini cabang ya. Nah kita tempatkan di mana yang 2 itu? Pertama di sini dengan di sini. Yang selanjutnya 1, 2, 3, 4. Masih ada yang mungkin ya. Di sini dengan di sini. Lalu di mana lagi? Sudah ya? Sudah tidak ada lagi kemungkinan. Kalau misalnya C-nya 4. Di sini dengan di sini. Di sini dengan di sini. Kalau misalnya di sini dengan di sini ya. Tetap saja ini kita dapat nomor cabangnya di nomor 2 karena penomorannya dari sini 1, 2. Tetap saja sama seperti yang ini ya. Jadi sudah, ini kita lengkapi haknya. Di sini 3, di sini karena sudah 3 tangannya berarti haknya 1. Di sini 3. Oke, ini kita sudah lengkapi haknya. Kita beri nama ya sekarang. Cabangnya ada di nomor 2. Ini rantai utamanya ya. Cabangnya ada di nomor 2 dan nomor 3. Berarti kita tulis 2,3 strip dimetil. Karena cabangnya metilnya ada 2 ya. Dimetil butana. Karena rantai utamanya 4. Sekarang yang ini kita lengkapi hanya. Nah seperti ini ya. Yang ini hanya sudah, C-nya sudah lengkap tangannya. 1, 2, 3, 4. Jadi nggak ada haknya ya. Nah kita nomori 1, 2, 3, 4. Dan cabangnya ada di nomor 2 ya. Dua-duanya ada di nomor 2. Berarti 2,2 dimetil butana. Oke, ini dia senyawa isomer dari C6H14 seperti itu ya. Nah, senyawa isomernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 senyawa isomer C6H14. Nah, jadi semakin banyak jumlah atom C-nya, misalnya C-nya 7 ya, maka makin banyak juga jumlah isomer yang mungkin dibentuk dari senyawa tersebut ya. Jadi makin banyak berarti makin banyak juga senyawa isomernya gitu ya. Tapi sebaliknya kalau C-nya sedikit juga makin sedikit juga isomernya begitu ya. Nah, ini isomer dari C6H14. Kalau kita hitung jumlah C-nya, ini semuanya C-nya pasti 6 dan H-nya pasti 14. Kita hitung saja yang ini ya contohnya ya. Ini C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan H-nya 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini kesemuanya mempunyai rumus molekul yang sama yaitu C6H14 tetapi strukturnya berbeda-beda. Ini yang dinamakan dengan isomer. Contoh soal selanjutnya, isomer senyawa C5H12 adalah 2 metilpentana dan seterusnya ya. Nah, kita akan tentukan yang mana isomer dari C5H12. Oke, tolong perhatikan ya, ini nanti ada dalam evaluasi. Nah, kita akan tentukan isomer dari C5H12. Jumlah atom C-nya 5 ya. Nah, opsi-opsinya seperti ini. Ini penta berarti 5 ya. C-nya 5. Kalau metil berarti C-nya 1. 1 tambah 5, 6 ya. Jadi ini tidak mungkin sama karena ini jumlah C-nya 6 sedangkan ini 5. Yang ini buta itu berarti 4 C-nya. Dimetil itu artinya metilnya ada 2. Berarti CH3-nya ada 2 ya. Berarti ini juga 2 jumlah C-nya. 2 tambah 4 itu 6. Jadi ini salah juga. Lalu ini sama seperti tadi, buta itu 4, metilnya ada 2 berarti 2. Ini juga 6 jumlah C-nya. Ini juga salah ya. Lalu ini heksana, heksa itu 6 dan etil itu berarti C-nya ada 2. 2 tambah 6, 8. Lalu yang ini buta itu 4, metil itu 1,
C-nya ya. 1 tambah 4, 5. Nah, jadi pasti yang merupakan isomer dari C5H12 adalah opsi E. Seperti itu ya. Nah, yang ini jawabannya E. Oke, contoh soal yang terakhir seperti ini ya. Tentukan senyawa yang merupakan isomer ya, yang saling berisomer. Misalnya ini senyawanya ada 5 ya. Senyawa A, B, C, D, dan E. Nah, yang merupakan isomer adalah senyawa yang mana dengan mana ya. Nah, ini kita tinggal hitung saja jumlah C dan H-nya ya. Ini C-nya 3 dan H-nya 8. Sedangkan yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C-nya 7, H-nya 16. Lalu ini 1, 2, 3, 4, C-nya 4, H-nya 10. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, C-nya 5, H-nya 12. Lalu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C-nya 7, H-nya 16. Berarti yang merupakan isomer itu adalah senyawa B dan E. Karena jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama. Dengan kata lain, rumus molekulnya sama. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.